Shalom jemaat Tuhan. Kita akan memulai kebaktian kita sore hari ini. Mungkin yang kalau bisa di tengah boleh diisi dulu. Kita boleh bergabung. Haleluya. Siapa yang diberkati dalam minggu ini? Haleluya. Selamat datang di kebaktian AFC Wellington. Selamat datang untuk Om dan Tante, Papa Mama dari Kori dan juga Tante dari Bapak dari Ibu dari Bapak Tumpal. Selamat bergabung bersama kami. Haleluya. Saya percaya kita semua akan diberkatin dan selamat bergabung juga mungkin yang lagi online, yang sedang ada di rumah saat ini. Yang kurang enak badan, saya percaya bahwa hadirat Tuhan juga dirasakan buat kalian semua yang ada di rumah. Amin. Mari saudara, sebelum kita masuk dalam kebaktian, kita mau tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu. Buat kebaikan Tuhan demi kebaikan Tuhan yang kami boleh rasakan dalam minggu ini. Kami mengucap syukur Tuhan, kami masih bisa bernafas ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami masih bisa melihat Tuhan. Keluarga kami Tuhan dalam keadaan baik Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami percaya ya Bapa, hadirat-Mu ada di tempat ini Tuhan. Kami percaya lawatan-Mu kami boleh rasakan di tempat ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau akan berbicara buat setiap kami Tuhan. Melalui pujian kami Tuhan, melalui penyembahan kami Tuhan. Melalui firman-Nya akan disampaikan oleh hamba-Mu Jack pada sore hari ini Tuhan. Kami percaya Bapa, kami akan pulang, kami gak sama lagi. Tapi kami akan membawa sesuatu yang baru. Sesuatu yang Tuhan mau kami belajar pada sore hari ini ya Tuhan. Bantu kami Roh Kudus, biarlah kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Kami siap memuji Engkau Tuhan, kami siap untuk memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama satu yang tunggal Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kita yang siap memuji Tuhan katakan amin. Kita mau bangkit berdiri yuk. Kita mau katakan, kita mau bangkit, kita serukan nama Tuhan Yesus. Karena saya percaya bahwa di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya.
Puji Tuhan. Amin. Nama Yesus berkuasa. Nama Yesus penuh dengan berkat. Haleluya. Tidak ada yang tertandingi dengan nama Yesus. Amin. Perbuatannya yang heran, tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh yang datang mendengar nama-Mu Tuhan, sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Amin. Ada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Mungkin senggol kanan kiri katakan gak ada loh. Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh-Mu kan datang mendengar nama-Mu Tuhan, sorak kemenangan. Katakan sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Saudara, Keluaran 15 ayat 11 ayat 13 mengatakan, Siapakah yang seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan? Siapakah seperti Engkau, mulia karena kekudusan-Mu, menakutkan karena perbuatan-Mu yang masyhur. Engkau pembuat keajaiban. Engkau mengulurkan tangan kanan-Mu, bumi pun menelan mereka. Dengan kasih setia-Mu, Engkau menuntun umat yang telah Kau tebus. Dengan kekuatan-Mu, Engkau membimbingnya ke tempat kediaman-Mu yang kudus. Kami bangga Tuhan. Kami kagum akan kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Kami muliakan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Haleluya. Kita akan Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan, saudara. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk, saudara. Halo semuanya, welcome to April. Dan berikut adalah Church News minggu ini.
Informasi persembahan, jemaat bisa memasukkan ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan oleh gereja. Juga bisa melalui transfer ke rekening gereja yang ada di layar. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website www.ifgfwellington.org. iCare is created for all of us. In iCare, we spend time together learning, eating, celebrating, and praying. In iCare, we build friendship. We will have iCare for this week. Please contact your iCare leader for more information. Mari datang dan hadiri ibadah perayaan Paskah Masyarakat Indonesia di Wellington. Acara ini akan berlangsung pada hari Sabtu tanggal 22 April, pukul 4 sore di Aula Gereja St. John's. Ibadah akan dipimpin oleh Pastor Sam Sokota. The story of every woman should be the inspiration to another. In Women's Care, we can do all of that. Let's be inspired and be the inspiration. To all ladies, let's join our Women's Care on Wednesday, 26th of April. For more details, please contact Abigail. Halo Jemaat IFGF Wellington, pengumuman ini diperuntukkan bagi warga negara Indonesia sehubungan dengan pemilu tahun 2024. Pastikan diri Anda sudah terdaftar sebagai daftar pemilih sementara dengan melakukan pengecekan di website cekdptonline.kpu.go.id. Jika Anda belum terdaftar, segera hubungi Panitia Pemilu Luar Negeri Wellington. Mari kita sukseskan pemilu 2024 dengan berpartisipasi sebagai pemilih. Seru-seru kan kita minggu ini? Jadi jangan lupa datang ya. Anyway, happy Sunday. God bless you all. Shalom IFGF Wellington. Apa kabarnya? Just info, kotak persembahan ada di sebelah kiri saya, atau yang mau transfer boleh ke website IFGF Wellington. Mari tundukkan kepala kita untuk doa persembahan. Bapa kami di surga, terima kasih untuk kami bisa berkumpul di sini Tuhan. Berkati setiap dari kami Tuhan, berkati juga persembahan kami. Kiranya persembahan kami bisa jadi harum dan berguna untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saya juga undang anak-anak Sunday School untuk maju ke depan. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu di bumi, kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami yang mendosakan yang jahat. Dan amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu yang di sini Tuhan. Mereka bisa berkumpul untuk ibadah sekolah minggu mereka Tuhan. Sebentar lagi Tuhan, berkati mereka Tuhan, supaya jadi berbuah Tuhan untuk keluarganya, untuk semua orang Tuhan. Berkati juga untuk ibadah mereka Tuhan, supaya mereka menyerap apa yang di-sharing oleh guru sekolah minggu mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari saudara, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau masuk lagi dalam hadirat Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus itu sangat setia buat setiap daripada kita, amin. Apapun yang kita hadapi, saya nggak tahu masalah saudara, tapi ingatlah satu hal, bahwa Tuhan Yesus itu setia. Pada saat kita mau datang kepada Dia, Dia selalu membuka tangannya buat saudara dan saya. Tuhan Yesus katakan, percayakanlah kehidupan kita kepada Dia.
Karena di dalam Dia, saudara, ada masa depan yang penuh dengan harapan. Mungkin saat ini sepertinya kita belum bisa melihat itu. Tapi pada saat kita berjalan dengan iman, saya percaya Tuhan akan menuntun kita. Tuhan akan membawa kita ke satu level yang lebih baru lagi. Untuk mengerti siapa Tuhan kita. Amin. Masih dengan sikap doa kita mau berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan. Untuk Tuhan yang begitu baik. Tuhan yang begitu mengasihi kami Tuhan. Sore hari ini Tuhan, Kau yang menilik jemaat-Mu Tuhan. Apapun masalah yang mereka hadapi Tuhan, yang kami hadapi pada sore hari ini Tuhan, kami percaya Namamu masih berkuasa Tuhan. Engkau masih berkuasa atas kehidupan kami Tuhan Yesus. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Haleluya. Selalu setia, selalu ada. Kau Bapakku yang di surga, begitu mengasihi, tak pernah lalai. Kau Bapakku yang di surga, lebih dari siapapun. Engkau sungguh sempurna. Lebih dari apapun, hadirmu meneduhkanku. Bapa, ku percaya padamu. Aku biji matamu, kau membangun hidupku. Dalam segala perkaraku, Engkau turut bekerja. Ku percaya padamu, Bapa. Mari dengan hormat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan dari awal dengan kesungguhan hati dan katakan dengan iman, selalu setia. Haleluya. Selalu setia, selalu ada. Kau Bapakku yang di surga, begitu mengasihi, tak pernah lalai. Kau Bapakku yang di surga, lebih dari
Tuhan, akan penyertaan-Mu, akan kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Sungguh kami bangga Tuhan. Sungguh kami bangga Tuhan, punya Tuhan seperti Engkau Tuhan. Kalau kami boleh datang kepada Engkau Tuhan, pada saat kami sujud Tuhan di hadapan-Mu Tuhan Yesus, pada saat kami datang dengan kerendahan hati Tuhan, pada saat kami datang dengan hancur hati Tuhan Yesus, Engkau akan mengangkat kami Tuhan. Engkau akan mengubahkan setiap kami Tuhan Yesus. Engkau akan memperbaharui keadaan kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Amin. Dia
Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang kau berikan buat kami hari ini ya Tuhan. Untuk datang, duduk, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih buat kesempatan kami ya Tuhan untuk bisa masuk ke altar-Mu yang kudus ya Bapa. Untuk bertemu dengan Engkau muka dengan muka ya Bapa. Perbarui hati kami selalu ya Tuhan, supaya kami menjadi baru, murni seperti emas ya Tuhan. Kau tegur hati kami ya Tuhan. Kau ampuni segala dosa kami ya Tuhan. Kau selidiki hati kami ya Tuhan. Kalau kami melakukan hal yang tidak berkenan kepada Engkau ya Tuhan, pada sore hari ini ya Tuhan, kami mohon maaf ya Tuhan. Ampuni segala dosa dan salah kami. Kami mau hidup baru ya Tuhan. Kami mau selalu diperbarui dari waktu ke waktu ya Bapa. Kehidupan kami biar bisa hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, firman hari ini buat kami pribadi sendiri ya Tuhan. Bukan buat orang di depan, kanan kiri kami ya Bapa. Kau selidiki hati kami ya Tuhan. Berikan hati yang gembur ya Bapa. Sehingga kami bisa menerima firman ini, membawa firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kami keluar dari gedung ini tidak sama lagi ketika kami masuk ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Semua yang siap diubahkan oleh Tuhan, berkata amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Terima kasih Pak Antoni. Tema kita masih sama. Di bulan ini berbicara tentang sign me up. Judul yang mau saya ambil pada sore hari ini berbicara bagaimana kita fokus melayani Tuhan. Berbagai macam cara kita mau melayani Tuhan, tapi bagaimana kita mau fokus hanya untuk melayani Tuhan dengan hati yang bersih. Kita mau melayani Tuhan dengan sikap yang baik, dan kita mau melayani Tuhan seperti hati hamba yang selalu melayani Tuhannya. Mungkin kita sering sekali mendengar cerita tentang ini di Sunday School ataupun beberapa pelayan Tuhan juga membicarakan tentang Maria dan Marta. Banyak sekali contoh-contoh yang bisa diambil dari Maria dan Marta. Dua-duanya sama mau melayani Tuhan. Kalau kita sama-sama buka ayatnya di Alkitab di Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Saya baca yang ayat yang genap, Bapak dan Ibu bisa bantu saya baca yang ayat yang ganjil. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Silakan 1, 2, 3. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. 1, 2, 3. Ayat ini kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Maria mungkin salah satu tokoh di Alkitab mendapatkan pengakuan dari Yesus. Langsung dari mulutnya bahwa seorang memiliki bagian yang terbaik yang tidak diambil daripadanya. Kadang menjadi pertanyaan buat kita pelayan-pelayan Tuhan yang sibuk tiap minggu. Kenapa Maria yang hanya duduk di kaki Tuhan Yesus, malah dia melakukan yang terbaik? Kenapa yang hanya duduk di kaki Yesus, dia malah melakukan yang terbaik? Sementara Marta mungkin sibuk. Ini dalam gambaran saya ini, Yesus datang bukan sendiri. Kalau di ayatnya sendiri, di ayatnya yang pertama dibilang, dia berjalan bersama murid-muridnya. Mungkin ada Markus, Yohanes, Lukas, dan lain-lain sebagainya ikut. Jadi si Marta datang, mungkin di contoh ini dalam pikiran saya. Lukas mau makan apa, cepetan mau makan apa gitu. Ini si Marta mungkin kayak gini, terus saya lagi ke sini. Matius minum apa, dia sibuk gitu ke kanan, ke kiri. Sementara Tuhan Yesus lagi menyebarkan kabar baik. Tapi Marta sibuk ke kanan, ke kiri. Mau makan apa, minum apa. Dia sibuk dengan kegiatan, emang dia melayani. Tapi pada saat itu yang Tuhan mau adalah kita mau duduk, diam, mendengarkan firman Tuhan. Yang perlu kita perhatikan juga di sini adalah pelayanan di dalam gereja bukan hanya menjadi seorang pendeta, bukan hanya seorang worship leader atau singer, bukan hanya sebagai usher, tim masak, tim cuci piring, tim bersih-bersih, dan tim yang lainnya. Pelayan di gereja itu bukan hanya berbicara seperti apa yang saya sebutkan di atas. Percuma kalau kita
sibuk dengan perkara-perkara di atas, tapi kita tidak mendapatkan rema dari firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Percuma kita sibuk ke kanan, ke kiri, tapi kita nggak mendapatkan sesuatu melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Bukan berarti nanti pas Pastor Simon balik dari Indonesia semua pada berdiri di sini gitu kaki pada, bukan seperti itu. Berarti tetap kita duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita untuk bisa ditegur oleh Tuhan. Siapkan hati kita yang gembur supaya mau diperbarui oleh Tuhan. Tujuan utama kita ke gereja pasti yang pertama adalah mencari Tuhan. Saya yakin tujuan saudara dan saya datang ke sini adalah mencari Tuhan. Bukan mau ketemu, mungkin yang muda-muda ketemu gebetan, ketemu pacar di sini. Ataupun datang ke gereja cuma mau nyari makannya aja gitu. Ada salah satu saya pernah dengar nih, bukan di gereja kita, gereja lain. Datang ke gereja mereka, makannya apa hari ini? Baru datang dari pintu masuk gereja, nanya makannya apa hari ini? Enggak di gereja sini, gereja lain. Bilang kalau mau cari makan bukan ke gereja, kalian harus pergi ke restoran. Pendetanya bilang kayak gitu. Kalau cuma mau cari makanannya nggak bisa di sini, kalian nggak bisa kenyangkan perut kalian. Kalian bisa pergi ke restoran ada di seberang sana. Tapi kalau kalian mau menerima makanan rohani, diundang untuk Bapak Pendetanya untuk duduk di depan bersama dia. Penting sekali apa maksud tujuan kita datang ke gereja. Kita mau mencari Tuhan. Saya ingat sekali dulu waktu saya masih kecil, papa saya tuh di rumah tuh nggak ada yang setrika. Mungkin orang dulu nggak ada setrika listrik ya, setrika masih areng ya. Ya zamannya setrika areng. Jadi dari malamnya sebelum gereja, Sabtu malam tuh papa udah setrikain bajunya. Biar rapi, biar besok udah siap untuk pergi ke gereja. Melakukan persiapan untuk melakukan gereja. Kalau areng nggak ada, saya ingat banget nih, areng nggak ada waktu itu. Apa yang papa saya lakukan? Kemejanya dilipat baik-baik, taruh di bawah tempat tidur. Jadi pas tidur kan agak kepres tuh, jadi besokannya bangun, pakaiannya udah sedikit rapi gitu, nggak kucek. Ini kayaknya om tante yang senyum-senyum kayaknya ngerti maksud apa yang saya maksud nih ya. Ya seperti itu. Jadi mereka mempersiapkan dirinya untuk pergi ke rumah Tuhan. Fokus dalam hidupnya untuk bisa datang ke rumah Tuhan. Punya tujuan datang ke rumah Tuhan untuk bisa mendapatkan sesuatu. Ada juga saya lihat di sini jemaat yang datang ke gereja, duduk, berdoa dulu. Enggak datang langsung ngambil kopi, ngambil teh, dan lain sebagainya, snack di belakang, tapi datang duduk berdoa, menyiapkan dirinya supaya bisa mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Itu luar biasa sekali. Kadang-kadang pesan-pesan seperti ini enggak ada kita lihat dengan anak muda kita sekarang. Ini yang saya tangkap aja ya. Orang-orang tua seperti orang-orang dulu tuh masih datang ke gereja tuh berdoa dulu. Minta hikmat Tuhan biar datang kepada hidupnya supaya pesan apa yang mau disampaikan dapat diterima dalam kehidupan dia. Ada beberapa poin yang saya coba pelajari pada sore hari ini. Yang pertama, fokus jangan mudah dialihkan. Fokus jangan mudah dialihkan. Saya mau coba kasih satu ilustrasi. Ada satu jemaat, bukan di gereja ini, ada satu jemaat begitu rajin datang ke gereja. Dan suatu hari dia datang ke gembalanya, Pak Pendeta, mulai minggu depan saya memutuskan untuk tidak datang ke gereja lagi. Lalu Pak Pendeta tanya, kenapa? Banyak alasan yang membuat saya tidak terberkati di gereja ini. Pak Pendeta semakin penasaran, alasannya apa? Bisa tolong kasih tahu saya coba bisa improve di gereja ini supaya itu menjadi pembelajaran buat saya dan para leader saya. Terus dibilang, yang pertama di gereja ini banyak orang yang kelihatannya rohani. Tapi kenyataannya di luar sana saya melihat dia tidak rohani sama sekali. Dia melakukan kata-kata yang kotor dan lain sebagainya. Dan itu pelayan Tuhan. Yang kedua, pas pendeta sharing, saya banyak sekali jemaat-jemaat yang masih main gadgetnya. Dia nggak dengerin pendetanya sharing. Dan saya lihat itu semua. Yang ketiga, ketika pendeta sharing, saya juga dengar sekelompok orang yang membicarakan kejelekan-kejelekan orang lain. Sesama jemaat di gereja ini.
Saya nggak bisa mendapatkan sesuatu di sini. Lalu pendetanya dengan penuh hikmat berbicara, oke, kalau emang itu keputusan kamu, tapi saya punya ada satu syarat sebelum kamu keluar dari gereja saya. Siap, syaratnya apa? Saya siap bantu. Kamu bawa secangkir gelas kopi, pada hari ini secangkir gelas kopi, ketika gereja dimulai, pujian, penyembahan, khotbah, saya sharing juga, kamu muter kelilingi gereja ini sebanyak 3 kali. Oh gampang sekali, itu mudah, saya akan lakukan. Dibawalah, pas mulai lagu pertama dia udah siapin kopi, bikin kopi, pegang, pendetanya juga lihat. Dia udah mulai jalan-jalan, puter ke kanan, kiri, 3 sekali, 2 kali, 3 kali. Selesai khotbah, pendetanya menghampirinya dia. Dibilangnya gini, apakah kamu sudah melakukan tugas kamu hari ini? Sudah, katanya. Gampang banget. Nih kopinya masih penuh, gak ada masalah. Oke. Terus tanya lagi sama pendetanya. Adakah jemaat yang sibuk bermain gadget? Terus dengan jemaat itu bilang, oh saya tidak tahu, saya harus fokus pada gelas yang Bapak Pendeta kasih supaya tidak tumpah. Lalu Bapak Pendetanya tanya lagi, oke, apakah Bapak atau Ibu mendengar jemaat yang sibuk membicarakan orang lain? Terus jemaat juga bilang, oh saya tidak dengar apapun, saya hanya konsentrasi sama gelas kopi ini supaya tidak tumpah. Soalnya kalau tumpah ke karpet akan menjadi masalah banyak buat saya. Jadi ilustrasi ini berbicara hidup, marilah kita fokus pada diri kita sendiri dalam beribadah kepada Tuhan. Maka kita tidak punya waktu untuk mendengarkan kejelekan-kejelekan orang lain. Kalau kita datang ke sini fokus untuk mendengarkan firman Tuhan, fokus untuk menyanyi, memuji, muliakan nama Tuhan, kita nggak akan bisa tuh mendengar kejelekan-kejelekan orang lain. Kita udah terlalu sibuk untuk bisa menyenangkan hati Tuhan. Kita hanya sibuk untuk bisa bagaimana kita hanya fokus buat Tuhan Yesus sendiri di gereja ini. Kita nggak fokus pada suara-suara yang nggak enak ataupun kita fokus pada orang yang melakukan hal-hal yang nggak enak. Tapi kita hanya datang, hanya fokus untuk buat Tuhan. Biarkan kita datang ke gereja supaya fokus kita jangan dialihkan. Saya percaya tujuan Anda, saudara, dan saya datang ke gereja ini untuk fokusnya untuk bertemu dengan Tuhan. Tetap dengan fokus pertama kali Anda datang masuk gereja ini tetap pada fokus yang pertama. Untuk bertemu dengan Tuhan. Bukan bertemu dengan orang lain. Bukan untuk makanannya. Bukan untuk ketemu cewek atau cowok yang di sini yang cakep-cakep dan ganteng-ganteng. Bukan itu. Tapi kita tetap fokus pertama kali adalah buat Tuhan. Poin yang kedua yang saya mau sharing bicara tentang tetaplah fokus dan jangan goyah. Ini anak-anak Tuhan paling sering nih. Fokus tapi tiba-tiba goyah. Fokus tiba-tiba jatuh dalam banyak hal. Fokus adalah kata dari seorang pelatih yang kita sering dengar dalam percakapan pertandingan tinju ataupun cabang orang lainnya. Bila sang atlet kehilangan konsentrasi dalam pertandingan. Jadi dalam olahraga tinju, pasti di pinggir lapangan tuh atau di corner tuh pasti ada pelatihnya yang selalu memotivasi atletnya supaya tetap fokus dalam pertandingan. Walaupun dia kena pukul berbagai macam cara, tapi pelatihnya tetap bicara supaya fokus di pertandingan. Kecuali kalau misalkan atletnya udah gak kuat, biasanya lempar handuk putih. Siapa yang suka nonton tinju di sini? Oh saya sendiri ternyata ya. Pertandingan tinju itu seru loh. Seru sekali. Saya ingat sekali papa saya itu salah satu petinju amatir waktu muda, petinju amatir. Jadi saya suka dipakai bahan latihan, dalam artian suruh pegang tahu kan yang kayak petinju itu suka dipukulin tuh tangan kiri, jab. Jadi saya suka suruh bukan sparring partner, saya pasti kalah kalau papa saya. Tapi suruh buat teman pukulnya gitu, teman tangan sepi pukul. Dan papa saya tuh waktu berlatih, seorang petinju pelatihnya berat loh. Berat sekali. Sekali pukulan yang gak kena, itu memakan energi yang luar biasa. Contoh misalkan pukulannya meleset, gak kena, itu keluar energinya lebih berat daripada dia kena pukulan yang benar-benar tepat ke badan petinju lain. Jadi segala pukulan yang dilakukan tuh harus tepat sasaran.
supaya dia nggak kehilangan energi selama pertandingan. Dan bertinju itu capek sekali. Fokus itu hal yang penting dalam bertanding. Ketika atlet dalam berkonsentrasi tinggi ataupun tetap fokus, tidak mudah bagi lawan untuk mengalahkannya. Tetapi kalau atletnya lagi nggak fokus ataupun tidak konsentrasi tinggi, musuh gampang sekali untuk mengalahkannya. Kita buka di 1 Korintus 9 ayat 26 dan 27. Sini berkata, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tapi aku melatih tubuhku untuk menguasai seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Sini di Alkitab juga bilang, aku bukan petinju yang sembarangan memukul. Karena kalau kita hanya sembarangan memukul tuh capek sekali. Energi yang keluar itu jauh lebih banyak daripada kita memukul tepat sasaran. Itulah pentingnya kenapa kita harus fokus. Jangan sampai iblis menyerang kita pada saat kita tidak fokus. Dan itu kerjanya iblis. Iblis menyerang saudara dan saya ketika kita tidak fokus terhadap Tuhan. Baru iblis masuk pada saat kita lemah. Saya ada ilustrasi sedikit. Ini ilustrasi tentang monyet yang pernah mencoba mengambil pohon pisang. Mungkin udah ada yang pernah dengar. Ini ilustrasi monyet naik pohon pisang adalah ada badai topan. Tapi si monyet itu tetap pegangan pohon pisang ini dengan kuat. Gak jatuh. Tiba-tiba ada badai lagi. Ini namanya badai tornado. Sama si monyet ini sambil megang pohon pisang gak ada masalah. Dia tetap pegang pohon pisangnya semakin kuat. Badai keras dia semakin kuat karena dia fokus, dia mau ambil pisangnya sedikit lagi diambil. Tapi ketika dia sudah mendapatkan pisang, dia makan, fokusnya tadi cuma pisang. Setelah dia dapatkannya, ada nih satu lagi angin yang paling bahaya. Angin sepoi-sepoi. Bener? Habis makan kena angin sepoi-sepoi, coba aja habis makan kena angin sepoi-sepoi. Ngantuk, jatuh, gampang sekali jatuh. Ketika fokus kita sudah dapat, kita lupa bahwa kita harus pegangan tetap kuat dengan Tuhan. Setelah kita diberkati oleh Tuhan, jangan sampai kita melepaskan pohon. Tuhan Yesus itu pohon anggur kita. Kita bakal hidup tadi dari pohon Tuhan Yesus. Kita ini adalah ranting-rantingnya yang selalu hanya berpusat pada pohon anggur itu sendiri. Ya, ketika kita fokus kita sudah dapat, kita kadang-kadang kita udah berdoa ketika fokus kita yang kita doakan sudah dapat, kita kadang-kadang menjadi lemah. Fokusnya udah kita makan, datanglah angin sepoi-sepoi yang gampang, membuat kita lemah, jatuh. Itu kerjaan iblis. Iblis menyerang saudara dan saya bukan saat kita jadi kuat. Iblis menyerang saudara dan saya ketika kita lagi jatuh. Ketika kita lagi menikmati berkat Tuhan, ketika kita menikmati berkat Tuhan tapi kita mengucap syukur, tapi kita melupakan Tuhan, iblis serang dengan luar biasa. Iblis senang kalau melihat anak-anak Tuhan itu jatuh. Penting sekali jangan sampai kita terjatuh hanya dengan angin sepoi-sepoi. Kita terbuai dengan berkat-berkat Tuhan yang sudah kita dapatkan. Angin sepoi-sepoi datang kepada kita. Udahlah, saya udah persembahan kok, udah kirim transfer. Apalagi sekarang udah gampang transfer. Tugas saya selesai minggu ini udah selesai, saya udah transfer ke rekening jemaat. Saya hari ini mau istirahat aja hari Minggu. Mau di rumah, contoh. Kita mau belajar bahwa Maria itu menjadi Maria yang baik. Menjadi jemaat yang baik. Jemaat yang mau duduk, dia mendengarkan firman Tuhan. Jemaat yang mau ditegur oleh Tuhan. Jemaat yang mau mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Itu adalah salah satu pelayan Tuhan juga. Bukan berarti pelayan Tuhan itu yang ada di depan-depan sini saja. No, kita sebagai jemaat adalah kita sebagai Maria-Maria yang baik. Yang mau melayani Tuhan. Dan melakukan firman Tuhan. Poin yang ketiga berbicara tentang fokus pada pujian dan penyembahan. Kalau yang pertama berbicara tentang fokus jangan mudah dialihkan. Kedua, fokus jangan sampai goyah. Yang ketiga, fokus pada pujian penyembahan. Ini penting sekali. Kita datang menikmati pujian penyembahan.
kita datang merasakan pujian penyembahan kepada Tuhan. Mungkin kita masih punya berpikiran bahwa pujian penyembahan bukan tidak sepenting berdoa atau komunikasi firman Tuhan. Apalagi kalau lagunya nggak familiar, kadang-kadang aduh malas nyanyi, lagunya nggak tahu. Atau kalau tiba-tiba pemain musiknya melakukan hal yang salah gitu, twitch note-nya terlalu tinggi jadi false atau lain sebagainya, kadang-kadang aduh jadi malas nyanyi dan lain sebagainya. Tapi kita mau belajar bahwa fokus pada pujian menyembah adalah diri kita sendiri untuk menyembah Tuhan. Tujuan kita adalah bagaimana kita mau menyerahkan diri kita, bersyukur dengan apa yang kita punya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita buka di Ibrani 13 ayat 15 berkata, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Yes, ucapan bibir, kita nyanyikan bait-bait yang sudah disediakan di screen. Kita nyanyikan bait demi bait, tim praise and worship yang sudah lakukan, maksudnya sudah persiapkan itu semua buat saudara dan saya. Tuhan mau itu keluar dari ucapan bibir saudara dan saya. Kadang-kadang lagunya gak familiar, kita gak tahu lagunya, tapi kan Tuhan mau ucapkan. Mungkin suara kita gak bagus, tapi Tuhan mau tetap kita bisa ucapkan. Tuhan kangen loh kalau dengar anak-anaknya nyanyi. Saya aja sebagai seorang ayah kaget gitu kalau lihat, tiba-tiba Noah nyanyi di kamar mandi lagi. Pantesan lama. Ternyata sambil mandi sambil nyanyi. Saya nggak tahu lagunya lagu apa, tapi ada apa sih namanya, ada intonasinya lah. Dia menyanyikan sesuatu gitu. Tapi giliran disuruh nyanyi pasti malas dia, pasti nggak mau. Tapi giliran gak disuruh dia nyanyi sendiri gitu. Saya bangga, maksudnya saya seneng gitu. Anak saya ternyata nyanyi juga, walaupun papanya gak bisa nyanyi, yang penting dia bisa nyanyi sedikit lah. Walaupun sekelas kamar mandi. Penting sekali bagaimana kita mengucapkan sesuatu, ucapan bibir yang memuliakan nama Tuhan. Atau kita juga banyak sekali dengar cerita kisah Paulus dan Silas. Kita sering baca di Alkitab, kita pernah baca tentang bagaimana Paulus dan Silas menggambarkan kuatnya tentang rahasia pujian penyembahan. Mungkin saat saya coba flashback sedikit tentang cerita tentang Paulus dan Silas saat dibelenggu di penjara terbuka. Saat dibelenggu di penjara, ketika pujian penyembahan dia lakukan dari hati, semua belenggu-belenggu itu terbuka. Sehingga ada kesempatan dia untuk keluar dari penjara. Saya percaya pada saat itu tidak ada musik yang lengkap yang mengiringi mereka dalam menyanyi di penjara. Gak ada full band selengkap ini yang mengiringi Paulus dan Silas dalam bernyanyi di penjara. Gak ada, mungkin saya juga suara dia juga gak sebagus suara-suara WL atau singer-singer gereja-gereja terkenal ataupun gereja lain. Suaranya mungkin biasa-biasa aja. Tapi yang keluar adalah penyembahan dari dalam hati. Yang keluar adalah doa-doa yang benar yang dia ucapkan buat Tuhan dari dalam hati. Itu penting sekali. Tuhan gak mau dengar suara kalian walaupun suara saudara dan saya mungkin jelek. Tapi Tuhan dengar hati saudara itu bernyanyi untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Ketika fokus pujian penyembahan itu penting sekali. Bagaimana kita mau introspeksi di hidup kita supaya kita mau bersyukur. Apa yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan saudara dan saya. Saya percaya Paulus dan Silas memiliki kuasa, doa dan hati yang benar dalam puji-pujian menyembah Tuhan. Sehingga terjadi Tuhan melepaskan belenggu-belenggu jeruji di penjara. Yang menjadi pertanyaan saya sore hari ini adalah, apa belenggu-belenggu yang mengikat saudara dan saya saat ini? Apakah itu belenggu dosa, belenggu sakit penyakit, belenggu persoalan ekonomi, belenggu akar pahit, belenggu pengampunan dan lain sebagainya. Itu belenggu-belenggu itu bisa dilepaskan kalau kita mau melakukan pujian penyembahan buat Tuhan. Belenggu-belenggu itu akan dilepaskan dengan mudah oleh Tuhan. Itu bukan perkara susah. Tuhan tuh gampang sekali melepaskan belenggu seperti itu dalam kehidupan saudara dan saya. Yang Tuhan mau adalah bagaimana kita mensikap hati kita dalam pujian penyembahan buat Tuhan. Bagaimana tujuan hati kita, bagaimana bibir kita mengucapkan bahwa bersyukur dengan apa yang kita lakukan buat Tuhan.
Semua itu bisa dilepaskan oleh Tuhan asalkan kita bisa fokus memiliki hati yang benar dalam pujian dan penyembahan. Ayat terakhir bisa bantu saya di belakang di Matius 4 ayat 1-10. Ini bagaimana tentang Yesus dicobai setelah 40 hari puasa. Saya baca ayat yang ganjil, saya minta jemaat untuk bantu saya baca ayat ke-6. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu ini menjadi roti. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Amin. Mungkin kita sering baca ayat ini bagaimana Tuhan Yesus dicobai. Kita puasa sehari aja kita berasa lapar kayak gimana. Ini Yesus nih puasa 40 hari 40 malam. Itu luar biasa sekali laparnya. Dan iblis tahu saat itu adalah kelemahan Yesus adalah di laparnya. Ingat, iblis menyerang saudara dan saya ketika kita lagi lemah. Saya buka sekali lagi ayatnya. Tuhan tahu bahwa yang dia butuhkan saat itu adalah makanan dan minuman. Tapi Tuhan dengan berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Saya yakin bisa aja tuh Tuhan ngubah batu jadi roti. Bisa gak? Bisa kan? Gampang sekali itu, pekerjaan gampang buat Tuhan. Tapi yang mau Tuhan katakan bahwa kita tuh hidup bukan dari makanan saja. Walaupun Tuhan sudah dicobai, Tuhan sudah berpuasa. Kalau kita buka, kan di sini dibilang jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya buat batu ini menjadi roti. Tapi kalau kita buka di Matius 3, di pasalnya yang terakhir dikata, lalu ini setelah Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes. Di Matius 3 ayat yang terakhir berkata, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Yang jadi gambaran saya, tapi ketika, berarti iblis itu ada tuh ketika Yesus lagi dibaptis, iblis ada. Iblis terus tetap fokus bagaimana cara menjatuhkan Tuhan Yesus. Tapi ketika Yesus dibaptis dan dia berpuasa 40 hari, iblis perkataan dia yang pertama adalah, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu ini menjadi roti. Diuji lagi Tuhan Yesus bahwa menyatakan jika engkau anak Allah, lakukan sesuatu yang mengubah sesuatu jadi makanan. Saya yakin Tuhan Yesus pada saat itu menjelma menjadi manusia, dia merasakan bagaimana laparnya setelah puasa 40 hari. Tapi dengan penuh ucapan yang begitu membangun buat saudara dan saya, sehingga makan itu bukan hal yang penting ketika kita berbuka puasa. Tapi poin yang paling, saya undang tim present musik untuk maju ke depan. Poin bagaimana kita pentingnya doa, pujian, penyembahan itu sangat penting buat saudara dan saya adalah di ayatnya yang ke-9.
dan berkata kepadanya, iblis ini berkata kepada Yesus, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Iblis tahu bahwa penyembahan itu paling penting. Iblis tahu bahwa ketika Tuhan Yesus menyembah dia, semuanya akan berubah. Iblis tahu bahwa pujian penyembahan itu sangat penting, sehingga dia mau Tuhan Yesus juga memuji dan memuliakan dia, menyembah dia. Iblis sangat tahu apa artinya pujian penyembahan. Itulah bagaimana pada saat pujian penyembahan kita diberikan free will oleh Yesus untuk melakukan fokus, melakukan masuk sujud di altarnya. Mau benar-benar mau menyerahkan hidup kita buat Tuhan. Mau benar-benar bertemu muka dengan Tuhan Yesus. Kita mau merasakan hadirat Tuhan luar biasa ketika kita masuk dalam altar pujian Tuhan dan penyembahan dalam Tuhan Yesus. Itulah pentingnya bagaimana kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Bagaimana kita bisa merasakan hadirat itu nyata, hadirat Tuhan itu nyata dalam kehidupan saudara dan saya melalui masuk di dalam altar Tuhan. Dengan sorak-sorai, dengan penyembahan yang baik. Iblis tahu anak-anak Tuhan gak mau diizinkan untuk melakukan seperti itu. Iblis tahu bahwa dengan pujian penyembahan kerajaan surga bersorak-sorai. Jangan sampai iblis mencuri kesempatan saudara dan saya untuk bisa masuk ke altar Tuhan Yesus. Jangan sampai iblis mencuri kesempatan kita untuk melakukan pujian penyembahan kepada Tuhan. Lakukan yang terbaik. Fokus dalam melayani Tuhan. Itu bisa dalam bentuk jangan mudah dialihkan, jangan punya digoyah, dan fokus pada pujian penyembahan. Kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang militan di dalam keadaan dunia yang gak tahu seperti apa ke depan. Tapi kalau dasarnya kita sudah baik, dasarnya kita sudah mau memuji dan memuliakan Tuhan. Pesan saya tadi pertama kali, ketika kita kuat, iblis gak bakal nyerang kita. Ketika kita dalam keadaan kuat, iblis gak bakal bisa menyerang kita. Tapi kalau kita dalam keadaan yang lemah, keadaan dengan angin sepoi-sepoi, keadaan menikmati berkat Tuhan tanpa mengucap syukur, iblis gampang sekali menyerang saudara dan saya. Mari kita nyanyikan ini sebagai doa kita pada sore hari ini. Perdulikan aku, ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku, sujud di altarnya. Ku bawa
Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya karena kebaikan Engkau ya Tuhan, kami bisa masuk altar-Mu ya Tuhan dengan penuh sorak-sorai. Hanya karena kebaikan Engkau ya Tuhan, kami bisa bertemu muka dengan muka. Terima kasih ya Bapa, Kau Allah yang luar biasa. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang hidup dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bekerjalah sebebas-bebasnya dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami mau menjadi penyembah-penyembah yang baik, penyembah-penyembah yang benar. Kami mau menjadi bukan hanya menyanyikan lagu biasa-biasa saja ya Bapa, tapi mau melakukan itu hanya keluar dari hati kami yang baik ya Tuhan. Kami mau terus memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dimanapun kami berada ya Tuhan, kami mau menjadi penyembah yang baik. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami berdoa pada sore hari ini buat jemaat-jemaat kami yang kurang sehat ya Tuhan. Kami percaya Tuhan ada pemulihan, masih ada mujizat, ada kemenangan buat mereka juga ya Bapa. Kami percaya Tuhan mereka akan disembuhkan secara luar biasa hanya dengan birur-birur-Mu ya Tuhan. Darah Yesus sudah menyembuhkan mereka semua ya Bapa. Jangan biarkan iblis menyerang mereka ya Tuhan. Biarkan mereka berikanlah kekuatan-kekuatan yang baru ya Tuhan setiap hari. Jauhkan mereka dari mara bahaya Tuhan, sehingga hidup mereka juga bisa menjadi penyembah-penyembah yang baik. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat Pastor Simon sekeluarga ya Tuhan yang sedang liburan ke Indonesia dan juga melayani kedua orang tuanya yang sedang sakit ya Tuhan. Kami percaya Bapa, campur tangan Engkau luar biasa ya Tuhan dalam kehidupan Pastor Simon dan keluarga besarnya ya Bapa. Ada keajaiban ya Tuhan yang luar biasa yang Kau siapkan buat Pastor Simon ya Tuhan. Mama papanya akan menjadi sembuh luar biasa ya Tuhan. Menjadi hamba-hamba Tuhan yang luar biasa ya Tuhan. Menjadi Daniel-Daniel di akhir zaman ya Tuhan, yang selalu siap untuk memberitakan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkati kesehatan mama papanya ya Bapa. Kami percaya Tuhan dengan proses holiday Simon dan keluarga pulang ke Indonesia ya Tuhan akan memberi secerca harapan baru buat mereka ya Tuhan. Untuk semangat untuk hidup, untuk semangat untuk terus melayani Tuhan, semangat untuk terus menjadi penyembah-penyembah yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa khusus malam hari ini buat Kak Hani ya Bapa, yang dalam keadaan tidak enak badan di rumah sakit ya Tuhan. Kami percaya Tuhan mujizat itu masih ada ya Bapa. Kak Hani bisa ada sampai saat ini semuanya karena kemurahan hati Engkau ya Tuhan. Masih ada pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa yang Kau percayakan buat Kak Hani ya Tuhan dalam hidupnya ya Bapa. Kami percaya Tuhan kesaksian hidupnya menjadi luar biasa ya Bapa buat orang-orang yang belum percaya ya Bapa. Kesaksian hidupnya akan menjadi momentum yang baik ya Tuhan buat dia supaya menjadi penyanyi dan penyembah yang baik ya Bapa. Berkati keluarganya ya Tuhan. Kami percaya Tuhan campur tangan Engkau dalam kehidupan Kak Ani, Kak Cici, Moses dan yang lainnya ya Tuhan. Begitu luar biasa ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa buat negara kami Indonesia ya Tuhan, yang sebentar lagi akan melakukan pemilu ya Tuhan. Berkati ya Tuhan di tahun-tahun politik yang tidak baik ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan damai sejahtera Tuhan selalu dalam negara kami ya Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan, ada darah Yesus yang menjaga negara kami ya Tuhan. Tuhan sudah siapkan pemimpin yang luar biasa yang takut akan Tuhan ya Bapa. Siapapun pemimpinnya nanti ya Tuhan, kami percaya Tuhan pemimpinnya dari Engkau sendiri ya Tuhan, yang bisa menjaga negara kami ya Tuhan. Kami juga berdoa buat keluarga-keluarga kami ya Tuhan di Indonesia ya Tuhan. Walaupun kami mendengar keadaan COVID kembali naik lagi ya Bapak, kami percaya Tuhan darah Kristus menjaga, melindungi keluarga kami di mana mereka berada ya Tuhan. Berkati bisnis keluarga mereka kami ya Bapak. Kami percaya Tuhan usaha orang tua kami bisa berhasil terus ya Tuhan dalam tangan-Mu ya Bapak. Kami juga berdoa buat New Zealand ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, bukan suatu kesempatan kami bisa berada di negara ini ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan ada tugas yang Kau siapkan buat kami di negeri ini ya Tuhan, supaya kami bisa menjadi pewarta firman. Kami mau ya Tuhan hidup kami bisa menjadi berkat buat orang lain ya Bapak. Hidup kami bisa menjadi fruitful buat orang lain ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami juga mau belajar ya Tuhan menjadi sesuai dengan firman Tuhan hari ini, menjadi penyanyi dan penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat hari ini ya Tuhan. Sebentar kami akan pulang ya Tuhan. Tibakan kami di rumah tanpa kurang saudara apapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Apabila segala salah kami, semua yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu.